Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai runtun waktu. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Eka Widiarti, Vila Nurbara, dan Faisal Amir. Pada pembahasan pertama yaitu definisi runtun waktu. Analisis runtun waktu pertama kali diperkenalkan oleh George Box dan Julien Jacques. Analisis runtun waktu adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur. Jika kita telah menemukan pola data tersebut, maka kita dapat menggunakannya untuk mengadakan peramalan di masa yang datang. Runtun waktu adalah himpunan observasi berurut dalam waktu atau dimensi apa saja yang lain. Ciri-ciri runtun waktu. Ciri-ciri analisis runtun waktu yang menonjol adalah bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Yakni, kita menganggap adanya fungsi probabilitas bersama pada variabel random Z1 sampai dengan Zn, misalnya F1 lalu di mana N dalam kurung Z1 sampai dengan Zn, tutup kurung, merupakan subskrip 1 di mana N pada fungsi kepadatan itu bergantung pada titik waktu tertentu yang kita perhatikan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis analisis runtun waktu. Berdasarkan sejarah nilai observasinya, runtun waktu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama runtun waktu deterministik, yaitu runtun waktu yang nilai observasi yang akan datang dapat diramalkan secara pasti berdasarkan observasi data lampau. Yang kedua, runtun waktu stokastik, yaitu runtun waktu dengan nilai observasi yang akan datang bersifat probabilistik berdasarkan observasi lampau. Berdasarkan gerakan atau variasi data time series terdiri dari 4 macam pola atau komponen sebagai berikut. Yang pertama, gerakan jangka panjang atau tren, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, yakni kecenderungan naik, tren positif, atau kecenderungan turun, tren negatif. Yang kedua, gerakan atau variasi siklis. Variasi siklis merupakan perubahan sesuatu hal yang berulang kembali lebih dari 1 tahun. Variasi siklis dinyatakan dalam bentuk indeks siklis. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indeks siklis adalah metode residual. Yang ketiga, gerakan atau variasi musiman. Variasi musiman merupakan variasi pasang surut yang berulang kembali dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang keempat, gerakan atau variasi random. Variasi random merupakan perubahan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Rangkaian waktu variasi ini menunjukkan gerakan yang tidak teratur. Kemudian ada berdasarkan jenis runtun waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, model-model linear atau deret yang statis, stationary series, menggunakan teknik penyaringan atau filtering untuk deret waktu, yaitu yang disebut dengan model ARMA, Autoregressive Moving Average, untuk suatu kumpulan data. Yang kedua, model-model linear untuk deret yang tidak statis, non-stationary series, menggunakan model ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah analisis runtun waktu. Dasar pemikiran time series adalah pengamatan sekarang ZT, tergantung pada satu atau beberapa pengamatan sebelumnya ZT dikurangi 1. Langkah yang pertama yaitu identifikasi model. Pada tahap ini kita memilih model yang tepat yang bisa mewakili deret pengamatan suatu model peramalan dikatakan baik apabila telah mendekati kenyataan. Dengan kata lain, apabila kesalahan model semakin kecil. Diawali dengan membuat plot time series. Plot data adalah suatu cara atau langkah pertama untuk menganalisis data deret berkala secara grafis. Lalu selanjutnya yaitu membuat FAK, fungsi autokorelasi, dan FAKV, fungsi autokorelasi parsial. FAK adalah hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variasi yang sama, sedangkan FAKP adalah suatu ukuran antara sebuah variabel tak bebas dengan satu atau lebih variabel bebas, bila mana pengaruh dan hubungan dengan variabel bebas lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, stasioner dan non-stasioner data. Data runtun waktu stasioner adalah suatu data yang tidak boleh berubah seiring dengan perubahan waktu. Sedangkan data runtun waktu non-stasioner adalah suatu data runtun waktu yang bergerak bebas untuk suatu lokasi tertentu, tingkat gerakannya pada periode waktu lain pada dasarnya sama, hanya berbeda tingkat atau trennya.
Jika data yang digunakan termasuk jenis data non-stasioner, maka harus distasionerkan dulu. Terakhir dari langkah identifikasi model yaitu daerah penerimaan dan estimasi awal beberapa proses. Langkah yang kedua yaitu estimasi atau taksiran model. Setelah satu atau beberapa model sementara untuk suatu runtun waktu kita identifikasi. Langkah selanjutnya adalah mencari estimasi terbaik atau paling efisien untuk parameter-parameter dalam model itu. Estimasi atau taksiran adalah suatu penduga parameter model agar model sementara tersebut dapat digunakan untuk peramalan. Saat ini sudah tersedia berbagai piranti statistik yang mampu menangani perhitungan tersebut sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan mengenai estimasi matematis. Salah satu contohnya adalah kita dapat menggunakan aplikasi software Minitab. Langkah yang ketiga atau yang terakhir yaitu verifikasi. Verifikasi yakni memeriksa apakah model yang kita estimasi cukup cocok. Apabila kita jumpai penyimpangan yang cukup serius, kita harus merumuskan model yang baru yang selanjutnya kita estimasi dan verifikasi. Biasanya dalam tahap ini kita akan memperoleh kesan tentang model yang kurang cocok itu dimodifikasi menjadi model baru. Pembahasan selanjutnya yaitu model ARIMA. Bock-Jenkins. Model yang dikemukakan oleh Bock-Jenkins yang larangan yang digunakan adalah ARIMA. ARIMA merupakan metode peramalan untuk data yang bersifat stasioner. Nilai rata-rata tidak bergeser terhadap waktu. Metode ARIMA merupakan gabungan antara metode autoregresif dan bergerak rata-rata. Metode ini bersifat rekursif dalam hal menentukan model yang pagar sesuai untuk sebuah data waktu seri dengan cara membandingkan distribusi autokorelasi antara data dengan model teoritis. Definisi dari model ARIMA yaitu suatu model runtun waktu non-stasioner homogeneity yang menggunakan prosedur bagi penerapan model atau skema autoregresif dan moving average dalam penyusunan ramalan. Model ARIMA terdiri dari model autoregresif yaitu suatu model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode waktu sebelumnya. Model moving average yaitu rata-rata bergerak yang digunakan untuk data observasi baru yang tersedia dan dipergunakan secara random. Secara umum, rumusan Bock-Jenkins terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi model sementara. Yang kedua yaitu estimasi parameter dari model sementara. Lalu yang ketiga, apakah model memadai? Jika iya, maka langsung gunakan model untuk peramalan. Jika tidak, maka kita balik lagi kepada langkah yang pertama yaitu identifikasi model sementara. Dimulai dari langkah yang pertama yaitu identifikasi model. Langkah pertama pada model identifikasi adalah menentukan apakah sebuah data deret waktu bersifat stasioner. Nilai rata-rata tidak bergeser sepanjang waktu. Apabila data tidak bersifat stasioner, maka dikonversi data harus dilakukan agar menjadi stasioner dengan menggunakan diferensiasi. Lalu, setelah data deret waktu merupakan data alat tulis, langkah selanjutnya adalah menentukan model yang akan digunakan. Penentuan model dilakukan dengan cara membandingkan koefisien autokorelasi ACF dan autokorelasi parsial PACF dari data dengan model ARIMA untuk menentukan model pagar sesuai. Teori umum atau General Theoretic ACF dan PAC. Yang pertama yaitu MA, Key Moving Average of Order Key After Lag Key. ACF-nya yaitu cuts off setelah lag, sementara PACF-nya yaitu discount turun cepat setelah eksponensial atau sinusoidal. Sedangkan ARP autogressive of order P after lag P kebalikan dari yang pertama. Lalu ARMA PQ missive autogressive moving average of order PQ. ACF-nya yaitu turun cepat setelah log P, sementara PACF-nya yaitu turun cepat setelah lag P kurangi Q. ARP or MAQ after lag Q. ACF-nya yaitu cuts off setelah lag Q, sementara PACF-nya yaitu cuts off setelah lag Q. No other AR or MA, no speak and no speak. Maka keduanya dari ACF maupun PACF yaitu tidak ada yang signifikan atau tidak ada yang keluar batas. Setelah proses identifikasi model dilakukan pada langkah pertama, maka selanjutnya adalah menentukan model estimasi ARIMA. Melakukan estimasi parameter terhadap model ARIMA sementara yang telah ditentukan. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat bantu semacam Minitab. Parameter model ARIMA dikatakan signifikan apabila nilai V kurang value dari parameter tersebut mendekati 0. Lalu, menghitung nilai residual mean square error varian dari error sebagai perangkat membanding untuk memilih model ARIMA yang paling sesuai.
Sebelum model ARIMA dapat digunakan untuk peramalan, perlu dilakukan pengujian terhadap kelayakan model yang telah dipilih. Suatu model dianggap tidak layak apabila nilai residual dari model tersebut bersifat acak atau stasioner. Pertama, lakukan perhitungan autokorelasi dari nilai residual. Autokorelasi dari nilai residual REK dianggap apabila berada di dalam rentang nilai lebih dari sama dengan 0 dikurangi 1,96 per akar N dan lebih dari sama dengan 0 ditambah 1,96 per akar N. Lalu lakukan tes kelayakan dengan menggunakan tes T-square exploited dengan menggunakan statistik Lee-Zumboxky. Lalu langkah yang terakhir, setelah model yang layak telah ditentukan, maka selanjutnya peramalan untuk satu atau beberapa periode ke depan dapat dilakukan dengan metode ARIMA yang telah dipilih. Misalkan salah satunya adalah beberapa contoh yang ada di PowerPoint. Selanjutnya kita akan meramalkan suatu data dengan menggunakan metode ARIMA. Kita salin dulu data ini, kita gunakan data jumlah penjualan rumah batik Indonesia ya. Di sini kita copy datanya. Terus kita definisikan sebagai penjualan. Kita ke time series untuk membuat plotnya, untuk melihat gimana sih kecenderungan dari data tersebut. Time scale untuk menamakannya, karena di situ ada bulan dan tahun, maka kita gunakan yang month year. Klik. Terus month-nya itu 1 karena kita mulai dari Januari, dan year-nya itu kita mulai dari tahun 2004. Data income-nya dikosongkan. Oke. Nanti akan muncul plotnya. Bisa kita lihat bahwa data plotnya itu naik turun ya, naik turun terus, kadang naik lagi, kadang turun drastis. Dan kita bisa lihat bahwa data ini tidak stasioner atau tidak statis. Selanjutnya yaitu kita akan melihat kestasioneran dengan menggunakan Box-Cox transformation. Di Box-Cox transformation ini kita menilai bahwa ini stasioner enggak dalam variansi. Nah, di sini rounded value-nya 3. Untuk dibilang stasioner harus rounded value-nya 1 ya. Nah, cara mengubahnya atau kita transformasikan datanya dengan klik ini, lihat penjualan 1, terus option store transformated data in C2. Oke. Ini bukan itu ya, bukan pengecekan itu. Kita cek control charts, Box-Cox transformation, penjualan. Maaf, bukan penjualan, tapi kita gunakan C2 karena data yang sudah ditransformation itu di C2. Kita hapus dulu yang di optionnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini rounded value-nya itu 1. Jadi bisa dibilang bahwa data ini sudah stasioner dalam varian. Selanjutnya kita akan melihat data ini stasioner enggak dalam rata-rata. Kita ke auto correlation. Seriesnya kita pilih yang C2 ya. Terus centang, store ACF, store test statistik, store L-Jumbox. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada 2 leg, 3 leg yang cut off dengan garis tersebut ya. Nah, artinya data ini belum stasioner dalam rata-rata. Jadi kita diferensiasikan dulu atau diferensikan dulu. Maaf, di sini seharusnya di kolom C2 ini kita namain dulu ya, transformation. Sudah. Kita
kita diferensikan data untuk mendapatkan data yang stasioner dalam rata-rata. Kita pilih yang transformation, store differencing in C6 karena kita akan menetapkannya di C6. Nah, ini datanya kita definisikan sebagai div. Klik start, kita lihat di auto correlation-nya seperti biasa, klik yang div ya. Maaf, itu salah. Seharusnya klik yang div. Soalnya data yang sudah didiferensikan itu yang C6 atau div ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ada 2 dan sudah nggak terlalu turun ya ke 0. Selanjutnya kita lihat partial autocorrelation. Kita pilih div, store VHF, store test statistik. Oke. Nah, dari data ini kita bisa memodelkan arimanya. Ya. Di sini kan partial autocorrelation, di sini ada 2 leg yang berpotongan ya, atau cut off ya. Kalau di autocorrelation itu ada 2 juga kan ya. Nah, kita akan gunain ini untuk pemodelan ARIMA. Jadi bisa dikatakan untuk pemodelannya itu nanti kita gunain yang 2, 1, 2. 2 itu kita dapatkan dari partial autocorrelation dari div-nya. 1 itu proses differencing yang kita lakukan itu hanya 1 kali ya. Nah, untuk 2-nya lagi itu kita lihat dari autocorrelation. Jadi kita bisa uraikan ada beberapa model yang nanti kita akan uji kelayakannya di ARIMA, yaitu 011. Kan di sini ada 212 yang kita dapat dari partial autocorrelation dan differencing-nya, ya kan? Nah, 2 itu kan kita bisa dapetin dari 0 sampai 2. Jadi ada 0, 1, 2. Ya, untuk differencing itu hanya 1, tidak boleh 0. Nah, untuk moving average atau kita lihat dari autocorrelation, di sini kan 2. Nah, itu kita isikan ke tabel ARIMA-nya itu 1 sama 2. Tidak bisa 0 ya, karena nanti di Minitab-nya nggak bisa ke itu. Langsung kita ke ARIMA. Seriesnya itu kita pilih yang differencing C6. Di sini auto regresif, kita pakai yang 011 ya. Difference-nya itu 1, jadi difference ini nggak berubah, difference-nya 1. Nah, sudah didapatkan, ada p-value-nya sama ms-nya. Kita tulis dulu ya untuk mempermudah kita mencari datanya. Kita perbesar dulu. Nah, selanjutnya itu ARIMA 012. Kita biasa ke ARIMA. Lakukan ini sesuai sama model ARIMA yang tadi kita dapatkan ya.
Nah, sudah semua ya. Nanti kita kopikan ini ke Word untuk mempermudah kita menganalisis datanya, atau kita akan melakukan uji kecukupan model dari data atau dari model ARIMA yang sudah kita ujikan parameternya. Nah, ini adalah data yang sudah tadi kita copy ya dari Minitab. Nah, kita lihat, kita akan melakukan uji kecukupan model dengan melihat nilai MS dan p-value-nya. Dikatakan model ARIMA itu baik jika nilai p-value pada Elegum Box-nya itu lebih dari 0,05 dan memiliki nilai MS atau nilai error yang paling rendah. Nah, kita lihat untuk ARIMA 0,11, MS-nya itu 160 dan p-value-nya itu 0,00 ya. Kita copy di sini, sudah saya copy tadi. Terus model yang selanjutnya ARIMA 012. Ini error ya, jadi nggak bisa dimodelkan. Selanjutnya ARIMA 111. Di sini nilai MS-nya itu 127 dan p-value-nya kita copy. Selanjutnya ARIMA 112, MS-nya terus kita copy, terus 0, ini kita copy. Dan seperti biasa ya, tadi mengikuti langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, didapatkan data ini. Kita lihat mana sih yang memiliki MS paling kecil dan p-value-nya itu lebih dari. Didapatkan bahwa yang paling kecil dan lebih dari itu ARIMA 212. Coba kita cek di Minitab 212 ya, ingat ke time series ARIMA 212 ini ya. Oke. Maaf, di grab HCF dan VHF. Oke. Kita lihat. Ya, di sini HCF dan PHCF-nya. Selanjutnya kita akan memiliki data atau meramalkan datanya 212 untuk penjualannya ya. Forecast dari berapa bulan ke depan, mungkin 8 ya, 8 bulan ke depan dari data penjualan. Oke. Grafnya itu nggak usah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat forecast-nya atau periode atau peramalan untuk periode kedepannya itu seperti ini. Oh ya, tadi itu kita pakainya hari ya, seharusnya pakainya bulan sama tahun ya, tapi nggak apa-apa. Ini berarti 8 bulan ke depan ya. Ini kita bisa lihat bahwa ini ramalannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Maaf kalau misal ada yang salah, maaf misal kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.